Yo, apa kabar Mina? Selamat datang kembali di channel Nobar Anime. Kali ini saya akan mengulas manga One Piece 1096 yang dibocorkan oleh Peupis. Jadi stay tune, tonton videonya sampai habis. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya guys. Tanpa berlama-lama mari kita lanjut. And skoy. Chapter kali ini diberi judul Kumachi. Kumachi adalah panggilan dari Jinny kepada Kuma, dengan disertai cover Zoro sedang bersama para anjing Kakashi. Scene diawali dengan berkumpulnya para Tenryubito di tengah alun-alun dan mengumumkan akan dimulainya turnamen perbudakan di Pulau God Valley. MC mengumumkan jika ada yang bisa menembak satu kali dan langsung mati akan diberikan bonus luar biasa, dan pengumuman pun berlanjut. Perburuan akan dimulai 1 jam lagi. Lari! Situasi pun makin gaduh, para penduduk God Valley berlarian sambil ketakutan. Sementara itu kita diperlihatkan para kesatria suci yang sedang bersiap memulai perburuan. Scene pun berpindah di kantor pusat Angkatan Laut. Admiral Kong sedang berbicara dengan Garp yang sedang berlibur untuk datang ke Pulau God Valley. Namun Garp enggan untuk datang, lalu Kong mengatakan, "Ya, masalahnya saya tidak menyangka Roger akan bergerak juga." Garp pun berbicara, "Seharusnya kamu memberitahukan itu lebih awal. Saya akan pergi." Lalu scene pun berpindah di dunia baru Pulau Bajak Laut Hachinosu. Sepertinya mereka mendahului kita. Bajak Laut Rocks telah berlayar. Ini akan menjadi insiden besar bagi dunia pembajakan, sebut anak buah Garp. Dan di Pulau God Valley, Ivankov berkata, "Jumlah kapal marinir yang jumlahnya luar biasa banyak telah mengepung pulau ini. Tentu saja tidak ada yang bisa melarikan diri. Fakta bahwa ini semua terjadi dalam kenyataan akan ditutup-tutupi dari sejarah. Ini adalah permainan pemerintah dunia yang bertujuan untuk mengusir penduduk asli demi sumber daya mereka. Sekitar 100.000 kelinci di pulau ini." Ivankov berteriak sambil berdiri di atas. "Semuanya akan terbunuh dalam waktu 3 minggu tanpa satu pun yang selamat. Dapatkah Anda membayangkannya? Tempat ini benar-benar akan menjadi akhirat." Lalu penduduk God Valley yang mendengar Ivankov berkata, "Tapi jika kita bertahan selama 3 minggu, maka kita semua akan bebas." Ivankov, "Seperti neraka Vivil. Jumlah yang selamat dari turnamen sebelumnya adalah 0. Jika itu semua bohong, lalu mengapa repot-repot memberi kita harapan?" ujarnya. Ivankov pun berkata kembali, "Karena masih ada harapan, kami akan berlari demi hidup kami. Di manakah asiknya membunuh manusia yang berhenti bergerak karena putus asa? Berhentilah bermimpi bahwa kamu akan bertahan dalam game jelek ini. Kita akan larikan diri dari game ini," teriak Ivankov. Lalu pengumuman kembali dari MC Tenryubito. Saint Figarling Garland sudah memiliki 10.000 poin. Lalu warga pun berteriak, "Tolong!" Penyiar pun berkata kembali, "Dia mengincar kelinci yang bernilai tinggi." Kemudian scene ditunjukkan kepada Ivankov yang sedang membujuk manusia ikan agar dapat menggigit rantainya. Lalu Jinny pun berkata, "Hadiah turnamen ini akan menjadi kunci lolosnya kita." Penduduk God Valley bertanya, "Hadiah?" "Ya, salah satunya adalah jenis buah iblis terkuat yang dikabarkan jika kamu memakannya, kamu bisa berubah menjadi naga biru. Dalam mitos atau yang lain yang memberimu kemampuan untuk mengirim orang lain atau dirimu sendiri terbang ke tempat yang jauh. Pulau jauh bernama buah iblis The Pau Pau ada di pulau ini," sebut Jinny. Ivankov pun berkata, "Jika seseorang makan buah itu, akan membantu banyak orang untuk melarikan diri dari neraka dan pengepungan angkatan laut." "Tidak, itu tidak mungkin. Hadiahnya ada di tengah pulau," teriak budak. Jinny pun mengungkapkan bahwa dia ahli dalam pencurian penyadapan komunikasi. Dia sudah membocorkan informasi tentang pulau ini di luar 2 minggu yang lalu. Jadi pasti ada yang mendapatkannya dan dia membutuhkan umpan untuk menjalankan rencananya. Lalu Kuma pun bersedia untuk jadi umpan dikarenakan tubuhnya yang besar, jadi bisa bertahan. Selain itu, dia tidak ingin melihat ada orang yang mati lagi. Ivankov berkata kembali, "Hau, bagus sekali Kuma. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian mati. Kita akan barikan diri dari God Valley bersama-sama." Kemudian scene pun beralih di lautan Pulau God Valley dengan meledaknya beberapa kapal angkatan laut
yang diakibatkan serangan dari bajak laut Rocks. Para prajurit angkatan laut pun panik melihat kedatangannya dan melihat beberapa bajak laut terkenal lainnya. Mereka pun heran kenapa para bajak laut itu berada di sini dan tidak tahu apa tujuannya. Mengulas kembali, rupanya berita yang disebarkan Ginny 2 minggu sebelumnya telah berhasil sampai kepada para bajak laut, terutama Rocks dan Roger. Kemudian kita pun diperlihatkan semua anggota bajak laut Rocks kecuali sang kapten Rocks disebek. Di antaranya Shirohige atau Whitebird, Shiki, Big Mom atau Lin Lin, Kaido, Gloriosa atau Nenek Nyon, Miss Bakin atau Stussy, Kapten John, dan Wang Zi. Lalu para anggota bajak laut Rocks berdebat masalah siapa yang akan mendapatkan buah iblis atau hadiahnya. Shirohige berkata, "Si bodoh Rocks itu akan melupakan tujuan utama kita. Kita harus mengkonfirmasi bahwa harta itu berada di sini." Shiki, "Siapa yang menjadikanmu kapten? Akan kuhajar kau." Big Mom atau Lin Lin, "Aku akan mengambil harta itu dari kalian orang-orang bodoh. Kalian semua tidak fokus, harta-harta itu akan menghilang sebelum kalian menyadarinya." Kaido, "Kelihatannya Roger juga sedang menuju ke sini. Dia satu-satunya orang yang..." Tiba-tiba Stussy berteriak, "Ini akan menjadi pertempuran besar." Kaido pun berkata, "Jangan potong aku saat berbicara, Rookie. Hari ini kita akan menyelesaikannya," ucap Gloriosa atau Nenek Nyon. Kapten John dan Wang Zi hanya tersenyum. Kemudian ada seruan dari angkatan laut, "Bajak laut Rocks telah mendarat." Lalu Tenryubito menyalahkan angkatan laut dikarenakan informasi tentang acara ini telah bocor dan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Angkatan laut berkata, "Kami tidak tahu apa target mereka." Kemudian bajak laut Roger pun tiba di pulau God Valley dengan wajah tanpa kumis dan masih membawa topi jerami di pundaknya. Roger berkata, "Sudah setahun, tahukah kamu bagaimana perasaanku kali ini, Rayleigh? Ini sangat liar." Gaban pun merespon, "Roger, hak istimewa kapten tidak berlaku dalam kasus ini." Kemudian Garling pun bersiap menghadang bajak laut Roger dan berteriak, "Tempatkan setiap perwira angkatan laut untuk melindungi Tenryubito. Ini sangat menyedihkan. Apa gunanya pengepungan?" Seruan pun kembali oleh angkatan laut. "Roger, dan kemudian Rocks. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Dan Shin pun memperlihatkan kedatangan wakil Laksamana Garp. Angkatan laut berteriak, "Bala bantuan telah tiba." Itu wakil Laksamana Garp. "Wow, kita terselamatkan." Dengan penuh semangat dan berapi-api, Garp berteriak, "Beritahu aku di mana Roger berada." Scene tentang bentrokan antara bajak laut Rocks, Roger, Garp, dan Garling pun berlangsung, namun kita tidak diperlihatkan detailnya. Lalu scene pun beralih diperlihatkannya Kuma dan Ivankov yang sudah mendapatkan buah iblis di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Kuma berkata, "Ini kacau." Ivankov menjawab, "Saya tidak pernah mengira kesempatan ini akan datang. Ayo makan." Kemudian tiba-tiba Lin Lin atau Big Mom datang, menemukan Ivankov dan Kuma yang sedang memegang buah iblis dan langsung menyerang Ivankov. "Ups, itu berbahaya," teriak Big Mom. "Kuma, Iva-chan!" teriaknya. Ivankov pun berkata, "Makanlah, Kuma. Jangan pikirkan itu. Makan itu dan bantu orang lain. Cobalah untuk membantu seseorang. Ini kemenangan kita." Kemudian Kuma pun tidak berpikir panjang dan langsung memakan buah iblis tersebut. Lalu Kuma pun berlari, namun dihadang oleh G. Garcia Saturn dengan mode normal dan terpental sama seperti Sanji pada chapter sebelumnya. Saturnus berkata, "Anak Buchaner, kamu hanya bisa hidup dan mati sebagai budak. Itu telah ditentukan oleh sejarah." Kuma pun berkata, "Pak Tua, apakah kamu seseorang yang kuat?" Aneh rasanya seseorang memiliki kekuatan sejak mereka dilahirkan. Tidak ada arti kelahiran bagi seseorang yang terlahir sebagai budak. Kalau aku punya kekuatan, saya akan menjadi seperti Nika. Saya akan membantu banyak orang. Saturnus pun menjawab, "Itu sebabnya keberadaan kalian harus dimusnahkan." Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan pulau God Valley dengan seruan. Roger berkata, "Tunggu, Rocks." Rocks pun menjawab,
Jangan menghalangiku, Roger. Namun sampai saat ini belum ditampakkan bagaimana wujud dari Rox di Sebek. Dan narator pun berkata, kejadian ini telah menghilang dalam kegelapan sejarah. Scene langsung berpindah di kerajaan Sorbet di South Blue. Ivankov pun mengungkapkan yang diberitakan oleh Morgan hanyalah aksi heroik dari Gap dan hanya mengikuti keinginan pemerintah dunia. Dan pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di pulau itu. Ivankov berkata, "Berapa lama kamu akan berdoa?" teriak kepada Kuma. Kuma pun menjawab, "Andai aku bisa lebih banyak menyelamatkan orang waktu itu." Ivankov, "Jangan bodoh, kau telah menyelamatkan lebih dari 500 orang di tengah kekacauan itu." Jinny pun ikut berkata, "Benar, Kumaci, kamu luar biasa." Semua orang menangis dan berterima kasih atas hal itu. Aku juga pun ikut menangis. Ivankov, tangan itu telah memberikan kebebasan pada manusia. Itu adalah tangan pembebasan. Kuma pun bereaksi, tangan pembebasan? Kemudian Ivankov pun bersiap untuk pergi berlayar untuk merayakan kebebasannya dan meninggalkan Jinny di tempat Kuma di kerajaan Sorbet. Lalu Kuma dan Jinny pergi ke hutan dan menebang pohon dan dijadikan kayu bakar agar dapat dijual dan membeli makanan. Namun di tengah perjalanan Kuma diganggu oleh 2 orang anak kecil yang tidak percaya Kuma berumur 9 tahun dan melemparinya dengan batu dikarenakan badannya yang besar. Jinny pun marah dan langsung menghajar kedua anak tersebut. Namun Kuma langsung menyembuhkannya dengan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi atau Pau Pau. Sama seperti dia mengeluarkan luka Luffy di arc trailer Bug setelah melawan Gecko Moria. Kemudian Jinny dan Kuma melanjutkan perjalanan sambil bernyanyi dan menjual kayu bakar tersebut untuk membeli makanan. Sesampainya di rumah, mereka menyiapkan makanan dan memakannya dengan lahap. Jinny berkata, "Aku kenyang, perutku kenyang. Kumaci." Kuma pun menjawab, "Oh, ayolah jangan menangis." Dan akhirnya mereka berdua pun menangis bahagia. Narator berkata, kedamaian dan harapan yang pertama kali mereka rasakan. Oke guys, untuk chapter kali ini sudah berakhir dan informasi yang diberikan oleh Redon untuk flashback God Valley berakhir di sini. Dan untuk chapter selanjutnya akan melanjutkan cerita pertarungan antara Saint Saturn dan Luffy di Pulau Egghead. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada pengucapan yang salah dan kurang jelas, mohon bantu komen di bawah. Dan mohon dukungannya untuk klik like and subscribe agar Mimin tetap semangat buat konten-konten selanjutnya. Terakhir, salam nobar anime. Enggak nobar, enggak asik.